أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني وأخواتي في الله عزل الله وإياكم. Kita masih membahas tentang sifatul jannah wa bayanu ahliha, pembahasan yang terkait dengan sifat syurga dan penjelasan tentang penghuninya, sampai pada bab al-kharijuna minan nar bisyafa'ah. Nanti ada orang-orang yang keluar dari api neraka, keluar dari neraka menuju surga dengan syafaat. Dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa orang beriman sekalipun dia disiksa di dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya. Orang-orang Islam, orang-orang beriman yang tidak membatalkan imannya, sekalipun dia disiksa karena dosa-dosanya, tapi siksaan itu tidak akan kekal. Dia pasti dikeluarkan dari neraka, dan dikeluarkan itu sebagian oleh syafaat atau disebabkan syafaat. Siapa yang bisa memberi syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang berada di neraka dari neraka, ini yang akan kita bahas, akan kita baca hadis-hadisnya. Hadis yang ke-237 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhulunal jannah. Akan dikeluarkan suatu kaum dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulunal jannah, mereka akan memasuki syurga. Yusammawna al-jahannamiyin, orang-orang itu diberi nama jahannamiyin, yakni mantan penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa di antara syafaat yang diterima oleh orang-orang yang sudah berada di neraka adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara bentuk syafaat beliau. Jadi Nabi itu memberi syafaat dengan berbagai macam syafaat. Syafaat beliau di padang mahsyar, syafaat beliau digunakan untuk mengeluarkan orang-orang yang sudah di neraka, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat beliau yang bisa untuk memberikan
kebaikan penghuni surga dengan diangkat derajat mereka dan beberapa syafaat-syafaat yang lain. Maka di antara bentuk syafaat beliau adalah syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang sudah berada di neraka, dikeluarkan untuk masuk ke dalam surga. Yang kemudian mereka disebut jahannamiyin atau jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Tentunya kita berharap tidak masuk neraka sama sekali. Ya. Itu doa kita, harapan kita, dan itulah aktivitas yang kita lakukan di dunia dalam rangka agar kita terhindar dari jilatan api neraka. Hanya orang jahil, orang bodoh saja yang mau masuk neraka. Bahkan bukan orang bodoh tapi orang gila. Orang yang hidupnya diisi dengan perbuatan-perbuatan yang membawa dirinya kepada neraka, itu adalah orang yang jahil. Bahkan jahil wa majnun, orang bodoh dan gila. Siapa yang mau masuk neraka itu kecuali orang-orang yang memang tidak sehat akalnya. Itulah yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk tadi di sholat maghrib kita dianjurkan, disunahkan untuk membaca wirid atau doa sebanyak 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca sebanyak 7 kali sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya, selepas sholat maghrib. Kemudian ikhrajul muwahhidina minan nar, dikeluarkannya ahli tauhid dari neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nari an-nara, yaqulullah." Jika penghuni syurga masuk ke dalam syurga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, Allah berfirman, "Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh." Siapa yang di dalam hatinya ada mithqala habbatin min khardalin min iman, iman sebesar zarrah. Siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar zarrah, yakni iman yang sangat tipis sekali, tapi masih ada iman, fa akhrijuh, maka keluarkan. Fayakhrujuna qad imtuhishu wa'adu humama. Mereka pun dikeluarkan, mereka keluar dan dalam posisi apa? Umtuhishu. Umtuhishu ay mereka terbakar dan menjadi humam, yakni menjadi arang. Betul-betul sudah terbakar di mana? Di dalam api neraka. Fayulqauna fi nahril hayah. Ketika mereka dientas, maka mereka dimasukkan ke dalam sungai yang disebut Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi hamilis sail aw qala hamiyatis sail. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alam tarau annaha takhruju safra'a multawiyah. Maka ketika mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan ini, mereka pun kembali tumbuh
seperti tumbuhnya benih yang ada di lumpur bawaan dari sungai. Yakni intinya mereka kembali normal, tumbuh setelah dicelupkan di sungai. Nama sungainya Nahrul Haya, sungai kehidupan. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Mereka dimasukkan ke dalam surga setelah dibakar di dalam api neraka. Siapa yang dikeluarkan dari api neraka, siapa yang dientaskan dari api neraka, dikeluarkan dari neraka, orang-orang yang masih mentauhidkan Allah. Maka di sini ikhrajul muwahhidin. Sehingga orang-orang yang sudah merusak tauhidnya dengan syirik besar, maka kesyirikannya ini menghalangi dia dari mendapatkan syafaat siapapun. Menghalangi dia dari mendapatkan syafaat siapapun, dan menghalangi dia dari dientaskan, dikeluarkan dari api neraka atau dari neraka. Alias orang yang merusak dirinya, melakukan dosa syirik besar, dia bisa kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Maka seorang muslim yang pertama kali yang harus diwaspadai adalah perbuatan syirik besar. Itu yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, inna syirka la zulmun azim. Maka jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Jangan pernah beribadah kepada selain Allah. Niatkan atau ikhlaskan dan arahkan, persembahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Doa hanya kepada Allah. Itulah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Karena dosa syirik ini bukan dosa yang biasa-biasa saja, dosa yang paling berbahaya. Dan sebagian kaum muslimin masih belum mengenal apa itu syirik, sehingga terkadang jatuh dalam syirkun akbar tanpa dia sadari. Maka hati-hati. Dan itulah pentingnya kita terus belajar tauhid, belajar ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, hingga kita tahu mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana dosa besar, mana yang dianjurkan, mana yang tidak dianjurkan. Terus kita belajar. Jangan meremehkan ilmu, karena tanpa ilmu kita bisa jatuh dalam perbuatan-perbuatan, bahkan dalam perbuatan syirik besar. Seorang muslim harus waspada terhadap perbuatan syirik, karena kalau sudah melakukan syirik besar, selesai dia. Ya. Tapi kalau dia tidak melakukan syirik besar, dia tetap menjaga tauhidnya, sekalipun dosanya banyak, bertumpuk dosanya, dia pasti akan masuk surga. Tapi masuk surganya kapan? Setelah disiksa terlebih dahulu, dibakar terlebih dahulu di neraka Jahannam. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Semoga kita dan keluarga kita diselamatkan dari api neraka. Maka syarat mendapatkan syafaat apa? Tauhid. Orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat. Dan inilah ikhwani fillah, juga saya ingatkan di sini, ketika kita ingin memperoleh syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan syafaat yang kita inginkan bukan syafaat yang ini, Pak. Ya, tentunya kita tidak berharap masuk neraka dulu, ya. Karena di antara syafaatnya Nabi itu mengentaskan orang dari neraka. Kita berharap tidak masuk neraka sama sekali. Di antara hal yang keliru ketika seseorang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah berdoa kepada Nabi. Ini kesalahan fatal. Berdoa bukan kepada makhluk,
Berdoa itu hanya haknya Allah, diberikan hanya kepada Allah. Maka bukan berdoa, ya Rasulullah berikan syafaat. Lah. Tapi ya Allah, ya Rabbana berikan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati. Jangan sampai kita pengen dapat syafaatnya Nabi, tapi dengan melakukan perbuatan yang justru kita terhalang dari syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya, Abu Hurairah. Orang yang paling bahagia dengan syafaat beliau adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, yang tulus. Dia tidak merusak kalimatnya dengan berbagai macam perbuatan yang bisa merusak kalimat la ilaha illallah. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minun minan nar yaumal qiyamah wa aminu, fama mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yaqulu lahu fid dunya bi ashadda mujadalatan lahu minal mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladhina udkhilun nar." Jika orang-orang beriman mereka selamat dari api neraka, mereka selamat dari api neraka artinya tidak masuk ke dalam api neraka, mereka sudah dalam posisi aman, dimasukkan ke dalam syurga, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari kebenaran dibandingkan dengan orang-orang beriman ketika memohon kepada Allah untuk menolong saudara-saudaranya. Menolong saudara-saudaranya yang berada di neraka. Ini syafaat yang lain, bentuk syafaat yang lain. Apa itu? Syafaat yang dimiliki oleh orang-orang beriman, yang mana mereka akan memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka yang sudah berada di neraka, dan mereka betul-betul memohon kepada Allah. Qala yaqulun, mereka berkata, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa'adkhaltahumun nar. Qala fayaqulu idhabu fa'akhriju man araftum fayatunahum faya'rifunahum bisuwarihim la ta'kulun nar suwarahum. Orang-orang beriman yang sudah selamat ini, mereka memohon kepada Allah, ya Rabb, saudara-saudara kami yang dulu salat bersama dengan kami, yang mana mereka berpuasa bersama dengan kami, mereka melaksanakan ibadah haji bersama dengan kami, namun mereka sekarang berada di neraka, ya Allah, Engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Artinya apa? Orang-orang beriman ini minta kepada Allah, yang Kau masukkan ke dalam neraka itu saudara-saudara kami, ya Allah, yang dulu di dunia kita salat bersama, berpuasa bersama. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh orang-orang beriman ini, idhabu, pergilah, lihatlah, fa akhriju man araftum, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Fayatunahum, mereka mendatangi ahlun nar, faya'rifunahum bisuwarihim, mereka mengenal kawan-kawannya yang berada di neraka ini dari wajah-wajahnya. Karena api neraka tidak membakar wajah orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekas sujud ini tidak akan terbakar. Faminhum man akhadathu an-nar ila ansafi saqai, wa minhum man akhadathu ila ka'bai, fayukhrijunahum fayaqulun. Di antara mereka penghuni neraka itu ada yang api itu sudah sampai pada pertengahan betisnya.
Ada yang di antara mereka api itu sampai pada ka'ab, hanya sampai mata kaki. Karena tentunya siksa di neraka itu berbeda-beda sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Tidak sama siksa orang kafir dengan orang beriman. Tidak sama siksa orang yang dosanya lebih banyak daripada dosanya orang yang banyak. Maka ada yang api itu sampai ke mata kakinya, terbakar sampai di mata kakinya, atau di ansab, di pertengahan betisnya. Fayakhrijunahum, maka orang-orang itu pun dikeluarkan. Mereka mengeluarkan saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Fayaqulun, mereka pun berdoa. Mereka pun meminta kepada Allah. Berkata kepada Allah, Rabbana akhrajna man amartana. Ya Allah, kami sudah mengeluarkan siapa yang kau perintahkan kepada kami. Thumma yaqul, Allah pun kemudian berkata, akhriju man kana fi qalbihi waznu dinarin minal iman. Keluarkan orang-orang yang di dalam hatinya ada waznu dinar, seberat dinar. Yakni imannya seberat dinar. Waznu dinari minal iman. Orang yang masih ada iman seberat dinar, keluarkan mereka dari neraka. Kemudian Allah perintahkan untuk mengeluarkan lagi dari neraka orang-orang yang bukan 1 dinar, tapi separuh dinar. Hatta yaqul, sampai Allah berkata, keluarkan siapapun yang masih punya iman, sekalipun imannya hanya sebesar zarrah. Sesuatu yang terkecil, Pak. Masih ada iman, keluarkan. Qala Abu Sa'id, Abu Sa'id berkata, faman lam yusaddiq bihadza, siapa yang tidak membenarkan ini, maka hendaknya dia membaca firman Allah, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Kezaliman sekecil apapun tidak akan dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan kebaikan itu Allah akan lipat gandakan. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang sangat besar. Maka Allah tidak akan berbuat zalim. Keimanan itu pasti akan menyelamatkan dan Allah akan selamatkan. Allah tidak akan kekalkan manusia yang di dalam dirinya masih ada setetek keimanan. Qala fayaqulun, mereka orang-orang beriman pun berkata, Rabbana qad akhrajna man amartana. Ya Allah, kami telah mengeluarkan orang-orang yang kau perintahkan kepada kami. Falam yabqa fin nari ahadun fihi khair. Dan tidak ada tersisa di neraka ini seseorang yang masih ada kebaikan. Qala thumma yaqulullah, kemudian Allah Azza wa Jalla berkata, syafa'atil malaikatu wa syafa'al anbiya'u wa syafa'al mu'minun wa baqiya arhamur rahimin. Kata Allah Azza wa Jalla, para malaikat sudah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, dan orang-orang beriman sudah memberi syafaat. Tinggal arhamur rahimin, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah menggenggam genggaman dari neraka. Au qala qabdadain, atau 2 genggaman. Nasun, manusia-manusia lam ya'malu lillahi khairan qattun, yang tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Qad ihtaraku hatta saru hubama, mereka terbakar seperti arang. Qala fayu'ta bihim ila ma'in yuqalu lahu ma'ul hayah. Orang-orang ini kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam air kehidupan. Fayusabbu alaihim fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi hamilis sayl. Itu seperti hadis yang tadi, fayakhrujuna min ajsadihim mithla lu'lu'. Keluarlah dari tubuh mereka seperti lu'lu' permata. Fi a'naqihim al-khatim,
di dalam leher mereka ada tanda utaqaullah. Manusia-manusia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fayuqalu lahum. Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah ini, yakni Allah yang membebaskan mereka. Bukan berdasarkan syafaatnya orang-orang beriman atau syafaatnya para malaikat. Fayuqalu lahum. Allah berkata kepada mereka, udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam syurga. Fama tamannaitum aw ra'aitum min syai' fahuwa lakum 'indi afdalu min hadha. Sekarang apa yang kalian inginkan, yang kalian cita-citakan, yang kalian lihat dari sesuatu, yang kalian harapkan, maka di sisiku itu lebih baik dari apa yang kalian lihat atau apa yang kalian harapkan. Qala fayaqulun. Lalu mereka berkata, Rabbana wa ma afdalu min dhalik. Yakni apa yang kalian lihat itu, apa yang kalian lihat, ada sesuatu yang lebih afdal di sisi saya. Lalu mereka bertanya, Rabbana wa ma afdalu min dhalik. Apa yang lebih afdal dari apa yang kita saksikan dari kenikmatan surga ini? Ridai alaikum. Keridhaanku atas kalian, fala askhat alaikum abada. Dan saya tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Dan mereka masuk ke dalam syurga. Ikhwani fillah azzalallahu iyyakum. Hadis yang panjang ini menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang beriman itu nantinya dia bisa memberi syafaat kepada kawan-kawan mereka. Bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang mereka kenal. Dan inilah ikhwani fillah salah satu keutamaan kita berkawan dengan orang-orang saleh. Kalaupun jelek-jeleknya kita, kalaupun sampai mlebu neraka, masih bisa diselamatkan. Kawan-kawan baik kita yang saleh yang masuk surga akan mencari mereka. Mana kawan-kawan saya yang dulu satu majlis dengan saya? Adapun kalau kita berkawan dengan ahlun nar, calon penghuni neraka, orang-orang buruk, mereka tarik-tarikan ke neraka. Perkawanan yang tidak dilandasi atas dasar takwa, di hari kiamat perkawanan tersebut akan menyebabkan mereka bertikai, bertengkar, dan saling menjerumuskan ke dalam api neraka. Maka evaluasi dengan siapa kita berkawan dan kita berkawan atas dasar apa. Jangan berkawan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengingatkan kita akan Allah. Dan nasihat Imam Hasan al-Basri rahimahullah, istaghfiru, perbanyaklah kawan-kawan saleh. Ya nanti mereka lah yang mendoakan kita. Kita butuh doa, mereka mendoakan. Kalau orang-orang enggak soleh, kawan-kawan enggak soleh, mereka mendoakan kita, belum tentu doanya terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerima orang yang jual beli dengan bisnis yang haram, makannya haram, dia tidak peduli halal haram. Orang enggak soleh kan seperti itu. Orang-orang seperti ini sekalipun jumlah mereka ribuan, kawan kita 1000 orang tapi enggak soleh, uangnya dari barang haram, mereka berdoa, mendoakan kita tidak akan terima oleh Allah. Tapi satu orang yang saleh yang Allah ridha kepadanya, orang yang taat kepada Allah, dia berdoa, insya Allah Allah makbul, Allah terima doanya. Orang-orang beriman itu dia mereka bisa memberikan syafaat. Demikian pula di sini dalam hadis ini dikatakan syafaatil malaikah. Para malaikat juga memberi syafaat. Termasuk ikhwani fillah yang bisa memberi syafaat kepada kita adalah Al-Quran. Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada ahlinya, ahli Quran.
kepada sahibul Quran, kepada kawannya Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran sebagai sahib kita, Pak. Sahib itu kawan dekat kita. Selalu bersama dengan Al-Quran. Baik membacanya, mentadabburinya, dan mengamalkan kandungannya. Dan dekat dengan Al-Quran akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Tidak ada keberkahan yang lebih besar daripada keberkahan Al-Quran. Tentu keberkahan Al-Quran itu bukan diusap-usap, ya, ditaruh di kepala, diusap-usap gitu. Dibaca, dipelajari dan diamalkan. Dan selalu hati ini dekat dengan Al-Quran. Wallahi ikhwani fillah, apalagi seusia ya antum 30, 40, 50 tahun, tinggalkan musik. Tinggalkan musik. Wallahi tidak ada penghalang yang menghalangi kita dari Al-Quran dan zikir selain musik. Datangkan satu orang, Pak. Datangkan satu orang yang senang musik, senang Quran. Ma yumkin, abadan. Datangkan satu orang. Senang Quran itu interaksi dia dengan Al-Quran lebih banyak. Kenapa kita jauh dari Al-Quran? Karena kita senang dengan musik. Hubbu alhanil ghina wa hubbul Qur'ani fi qalbi abdin laysa yajtami'ani. Senang dengan lantunan lagu, dengan Al-Quran tidak akan terkumpul dalam diri seorang hamba. Gak mungkin abadan. Itulah mengapa kalau kita jujur membaca apa yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang, macam-macam, Pak. Bahkan musik dijadikan, jangan percaya dengan orang sekarang. Dulu, salafus saleh. Karena itulah ulama hakiki. Baca tulisan mereka. Kenapa mereka keras memperingatkan umat Islam dari ini? Karena itulah yang menyebabkan kita jauh dari Al-Quran, jauh dari zikrullah. Tengok saudara-saudara kita, Pak. Quran ini luar biasa, memberi syafaat, Pak. Ma yumkin. Ya. Sudah wis apalagi wis sebe, wis putih ya Allah. Khalas ya akhi. Sudahlah, itu jadikan itu sebagai apa? Masa lalu kita lah. Ya. Sudah sebe sih khoyal terus di sayarah musik, duduk musik. La haula wala quwata illa billah. Nanti mati baru nangis dia. Yang menyelamatkan dia bukan haula mughanni, baik dari Arab atau dari mana. Habibi tidak menyelamatkan ente ya akhi. Habibi kadzab. Ya. Kalau lagu-lagu itu Habibi. Yang menyelamatkan kita kalam Allah, Quran yang kita baca, itu yang menyinari kubur kita. Kawan-kawan yang mengajak kita joget, dansa, tidak akan menyelamatkan kita. Ente mati dilupakan. Ini sering kita ingatkan karena mohon maaf masih ada orang gak sadar. Bahkan kalau diingatkan jangan dengerin itu. Wah ente mutasyadid, ente keras. Sakarepmu. Ente mau cari orang yang boleh halal, kabeh halal, dansa halal. Silakan. Tapi kita ingatkan ikhwan fillah. Kenapa? Tidak ada yang menghalangi kita dari Al-Quran kecuali apa? Hiburan-hiburan ini, Pak. Kalaupun tidak bisa ngilangin sama sekali, terus dikurangi. Diganti terus. Kalau kita biasanya duduk di sayarah musik, sekarang diganti Quran. Mulai mendekati Quran. Mulai berakrab-akrab dengan Al-Quran. Karena Quran inilah yang akan memberikan syafaat pada kita pada hari kiamat. Demikian pula ikhwan fillah, di antara yang bisa memberikan syafaat kepada kita, amal saleh kita berupa puasa. Orang yang memperbanyak puasa, maka puasanya nanti akan memberi syafaat kepada dirinya. Ini yang perlu kita persiapkan. Kita membaca hadis-hadis Nabi atau membaca ayat Al-Quran ketika berbicara tentang penghuni neraka. Kalau Al-Quran banyak berbicara tentang penghuni neraka itu biasanya orang-orang kafir.
Kalau hadis yang kita baca ini coba renungkan, ini orang kafir apa bukan yang di neraka ini? Orang kafir apa bukan? Yang kita baca barusan, yang keluar dari neraka, orang kafir apa bukan? Bukan. Artinya orang beriman berpotensi masuk ke dalam neraka, Pak. Ini yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita atau keluarga kita. Dan coba tengok ini. Hadis orang-orang beriman yang dia kenal siapa kawan-kawannya juga di dunia sholat, Pak. Di dunia juga dia kenal berpuasa, podo-podo sholat, podo-podo puasa. Tapi mungkin ada dosa-dosa yang banyak yang dia lakukan, yang belum dimaafkan oleh Allah. Ya ini persiapannya mulai sekarang. Sudah usia-usia yang sudah, hatta yang muda juga kita ingatkan, ikhwan fillah. Jangan pernah kemudian yang muda, oh anak masih muda lah. Ya. Saat ini sudah kita lihat saudara-saudara kita yang usianya jauh di bawah kita meninggal dunia, dipanggil oleh Allah. Maka sudahlah, hal-hal hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat. Apalagi hiburan-hiburan yang mengajak kepada kemaksiatan. Hiburan yang membuat kita kagum dengan orang-orang kafir. Ya, apalagi sekarang kita diingatkan itu dengan peristiwa di Palestina. Jangan kadzab, jangan sampai kita menjadi pendusta, ngomong mengolok-olok Yahudi, tapi kita akrab dengan orang-orang Yahudi. Kita akrab dengan bintang-bintang film yang kebanyakan mereka justru mendukung Yahudi. Kadzab, pendusta Anda. Jujur keimanan kita. Semua ini biar apa? Biar selamat. Memang dunia kalau mau selamat ini harus melawan hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu ini harus ditekan. Karena nafsu kita itu senangnya apa? Hiburan. Senangnya maksiat. Itu harus ditekan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebelum saya tutup, insyaallah mungkin 2 minggu ke depan saya tidak bisa mengisi. Insyaallah kita akan berangkat umrah. Mungkin diganti nanti takmir yang intinya kajian Ma'alimus Sunnah ini untuk 2 minggu ke depannya libur. Insyaallah ketemu ketemu minggu terakhir atau bulan depan. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.